Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, dikatakan demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ayat ini seringkali dikutip bahkan dinyanyikan. Sayangnya banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini. Hanya untuk apa? Memuaskan dirinya sendiri, yang semua bersifat sementara. Misalnya kalau kita berdoa dalam satu pergumulan ya. Nah, banyak yang salah menggunakan ayat ini dengan mengatakan bahwa nanti Tuhan akan menyediakan yang tidak pernah kita dengar, kita lihat, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Apakah benar seperti itu konteks dari ayat ini? Tahukah saudara apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat tadi 1 Korintus 2 ayat 9 ini? Nah, untuk memahami maksud dari ayat ini, kita perlu melihat konteksnya, yaitu dengan melihat ayat-ayat sebelumnya maupun pasal sebelumnya. Kita juga perlu melihat siapa yang berkata, kepada siapa ayat itu ditujukan, apa tujuan perkataan itu disampaikan. Hal-hal inilah yang pertama-tama harus kita gali untuk memahami ayat yang sedang kita baca. Sehingga kita tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan seenaknya sendiri. Bahkan banyak hamba Tuhan yang menggunakan ayat yang tidak sesuai dengan konteks. Yang dalam bahasa teologianya disebut eisegesis. Ayat ini merupakan rangkaian tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudah ayat 9 ini, ternyata ayat 9 merupakan penekanan yang memberikan keterangan dari pesan utama yang ingin disampaikan oleh Paulus. Yaitu yang tertulis di pasal sebelumnya. Nah, ada di pasal 1, di mana salah satu tujuan surat ini ditulis, karena pada saat itu beredar di jemaat Korintus, berita tentang salib Kristus merupakan sebuah kebodohan, katanya. Paulus ingin menegaskan bahwa berita tentang salib itu, ya, yang sudah dia sampaikan, itu bukan dari hikmatnya dia. Melainkan Paulus mendapatkan hikmat itu dari Allah. Jadi ayat 9 ini sebetulnya berbicara tentang hikmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang pilihannya, termasuk kita di zaman ini. Bayangkan, untuk memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, bisa pakai logika kita? Nggak mungkin. Diperlukan hikmat surgawi. Kalau menggunakan logika manusia, sulit untuk kita bisa memahaminya. Makanya bagi orang dunia, berita tentang salib adalah kebodohan. Sedangkan bagi orang percaya, berita salib ada keselamatan yang kekal. Ingat, kebenaran yang hakiki itu selalu melampaui logika manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, akibat yang paling fatal ada di mana? Di dalam Roma 3 ayat 11. Dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa memahami Allah kalau bukan karena hikmat yang Allah berikan. Hikmat yang dimaksud dalam 1 Korintus pasal 2 ini, ya, adalah berita tentang keselamatan yang rahasia dan tersembunyi. Tetapi sudah disediakan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Nah, yang dimaksud dengan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di hati manusia,
Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka yang dipilih oleh Allah untuk memahami kebenaran itu. Dari ayat ini, kita kembali ditegaskan bahwa untuk memahami kebenaran tentang karya penebusan Kristus, tidak bisa menggunakan pikiran manusia. Nah, kita tahu mata dan telinga mengolah informasi yang kita terima, kemudian akan menghasilkan pikiran. Itu sebabnya dikatakan bahwa baik mata, telinga yang kemudian menghasilkan pikiran dalam hati tidak akan mampu memahami kebenaran jika bukan karena hikmat yang Allah sediakan. Dan yang dimaksud dengan orang yang mengasihi Dia dalam ayat itu ya adalah orang-orang pilihannya, nggak semua orang berarti. Karena kalau kita bisa mengasihi Dia itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Sekarang kita sudah mengerti bahwa konteks dari 1 Korintus 2 ayat 9 ini yaitu hikmat Allah yang merupakan berita keselamatan di mana hal itu melampaui pikiran manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita masa kini? Yang pertama, bahwa ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ada sebuah pengharapan di dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun di dunia ini kita sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit, tetapi kita harus percaya bahwa di ujung kehidupan kita nanti ada keselamatan yang kita akan terima di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita sulit memahami maksud Tuhan dengan pikiran kita, tapi kita harus bersandar kepada hikmat Allah agar kita terus berpegang pada pengharapan yang ada di dalam Kristus. Pengharapan di dalam Kristus inilah yang nilainya jauh melebihi apa yang sedang kita alami sekarang, bahkan melebihi apa yang dapat kita pikirkan saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di hati manusia, di sini merupakan hikmat pengenalan akan Kristus yang telah datang ke dunia ini. Pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Mesias inilah yang akan disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba saudara bayangkan, di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, apakah manusia semakin mengenal Allah? Atau sebaliknya? Saya melihat sebaliknya. Di mana semakin banyak orang yang mengaku sebagai agnostik. Di mana mereka tidak mempercaya Tuhan lagi. Mengerikan bukan? Karena apa? Karena manusia akan lebih mengandalkan pikirannya, kepintarannya, merasa mampu hidup tanpa Allah. Manusia di zaman ini sudah mampu menciptakan apapun. Bahkan sudah ada robot ciptaan manusia yang bukan saja memiliki bentuk persis seperti manusia, tapi juga memiliki kepribadian loh. Bisa sedih, bisa senang. Makanya kita perlu terus bertekun dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Bukan dengan mengandalkan pikiran kita atau kemampuan sendiri, tetapi dengan hikmat yang Allah berikan sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan yang ketiga, janganlah kita jemu-jemu memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Sekalipun dunia memandang berita ini sebagai sebuah kebodohan, tapi bagi kita yang dikaruniai hikmat oleh Tuhan, berita ini merupakan berita kesukaan yang harusnya kita beritakan lewat kehidupan kita. Kalau kita baca Roma 10 ayat 14, dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya saudara-saudara, marilah kita minta hikmat kepada Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan kemenangan salib melalui kehidupan kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.